Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang menguasai dan memelihara hidupmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan malam bagi kita tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai 22, begini bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku nasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan aku duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar, merenungkan, melakukan firman Tuhan, dan memelihara hidupnya, bertumbuh imannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop bacaan kita tadi ada 3 hal yang perlu kita ingat dan kita bagi dalam perikop tersebut. Yang pertama, bahwa pentingnya kita melihat dengan mata iman, ayat 14 sampai 18. Di situ kita melihat bahwa bagaimana kehidupan yang suam-suam kuku itu tidak dikehendaki Tuhan. Malah Tuhan hendak mengubahkan supaya ada terjadi pertobatan dan kita hangat keakrabannya, hidup bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, di ayat 19, Tuhan sesungguhnya adalah kasih, gembala dan penasihat agung. Di situ kita lihat Tuhan akan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan akan menegur orang-orang yang belum mendapatkan suatu perubahan. Karena itu diperlukan pertobatan. Relakan hatimu untuk bertobat. Kemudian yang ketiga, ada sesuatu yang sungguh luar biasa di ayat 20 sampai 22. Indahnya sebagai orang berkemenangan itu berjumpa dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menyapa setiap pribadi yang ada di seluruh dunia ini. Sebagai gembala, dia mengetuk setiap hati supaya bersedia mengikutinya. Dia akan membimbing siapa saja yang mau membukakan pintu untuknya menuju jalan yang benar. Dia akan memimpin langkah setiap orang yang mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat menuju kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita. Kita sangat senang ketika kita mau membukakannya, kita menerima Dia menjadi gembala atas hidup kita. Sesuatu sungguh luar biasa. Apa? Tetapi bisa jadi saat ini hingar-bingar dunia membuat kita jauh dari jalan yang dikehendakinya.
Kita terlalu sibuk meraih segala pencapaian duniawi yang memuaskan kedagingan kita. Kegaduhan dunia sering membuat kita tidak mendengar saat Kristus mengajak kita menikmati persekutuan dengannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, ternyata Dia terus-menerus menyapa kita, mengingatkan kita tentang jalan yang seharusnya kita tempuh. Dia tidak mau kita tersesat. Jika kita telah terlampaui jauh, menggelandang, ini saatnya kembali dan menikmati hidangan makan yang sudah disediakannya. Hidup selaras dengan kehendaknya. Ketika Alkitab diibaratkan dengan surat yang diberikan kepada gereja, dalam konteks ini gereja juga dipahami sebagai jiwa pribadi lepas pribadi yang berbalik dari Allah. Rasul Paulus misalnya mengajarkan kita pada Roma 3 ayat 11 bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Namun Alkitab mengajarkan bahwa karena kasih karunia dan pengampunan Allah, dirinya yang mencari kita. Di sini jelas bahwa inilah keinginan Yesus, yaitu untuk berdiri di balik pintu yang tertutup dan mengetuk. Selain itu, banyak pemahaman yang lahir dari ilustrasi ini sebagai representasi dari hati kita masing-masing. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita baca, Yesus tidak meninggalkan orang di belakang pintu yang bertanya-tanya, siapa yang mengetuk? Sering berjalannya kisah tersebut, kita menemukan bahwa Yesus tidak hanya mengetuk, Dia juga berbicara dari balik pintu. Jika seseorang mendengar suaraku, pernahkah kita bayangkan apa yang Yesus katakan di balik pintu yang tertutup? Pada ayat sebelumnya dijelaskan kepada kita sedikit petunjuk ketika Dia memperingatkan gereja-gereja. Relakanlah hatimu dan bertobatlah, itu di ayat 19. Dan juga kita masih diberikan pilihan. Meskipun kita mendengar suara Tuhan, Dia menyerahkan kita pilihan apa untuk kita. Akankah membuka pintu atau mengundangnya masuk atau tidak? Lalu apa yang terjadi setelah kita membukakan pintu? Apakah Dia datang untuk mengubah susunan perabotan rumah kita? Atau mengomel tentang tumpukan pakaian kotor kita? Beberapa orang mungkin tidak mau membuka pintu karena takut Yesus akan mengutuki segala kesalahan yang kita perbuat dalam hidup kita. Bagaimana kalau Alkitab tidak menjelaskan secara detail tentang hal ini? Pasal ini, perikop bacaan kita menjelaskan bahwa Yesus mengetuk pintu hati kita sehingga aku akan makan bersama-sama dengan Dia. Beberapa terjemahan lainnya berkata, kita akan berbagi makan seperti layaknya teman. Sungguh bahagia sekali Bapak Ibuku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang bertumbuh dalam iman di dalam Kristus, yang dari hati berlandaskan kasih oleh kuasa roh. Kekuatan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Sebagai perenungan yang meneguhkan iman kita, Yesus telah datang kepada kita untuk membangun sebuah relasi, hubungan. Dia tidak memaksa dirinya untuk masuk atau datang supaya dapat mengutuki kita. Yesus mengetuk pintu hati kita untuk menerima hadiah, bukan memberi hadiah, yang merupakan dirinya Yesus sendirilah yang melalui hidupnya kita dijadikan menjadi anak Allah. Hendaklah yang punya telinga mendengar apa yang dikatakan Roh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, Bapa yang baik, pemelihara, pelindung, serta yang telah memasuki hati kami melalui kehadiran Yesus. Begitu indahnya Tuhan. Dan diingatkan, hendaklah yang punya telinga mendengar apa yang dikatakan Roh. Berkati renungan malam kami Tuhan, sebab renungan ini adalah suatu peneguh dan akan menguatkan kami dari setetes benih kebenaran, membuat hidup kami yang diberkati akan menjadi berkat dan mau berubah, mengubahkan banyak orang, dan orang pun bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan kami. Kami membuka pintu hati kami mendengar
suara Tuhan. Kami menjemput kehadiran Tuhan dan duduk bersama-sama menikmati kasih karunia-Nya yang sungguh-sungguh luar biasa yang menyelamatkan itu. Dalam Kristus Yesus. Amin.